Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Muhammad Tasjidin Teheni SSI MSI. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai vitamin dan mineral. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Elisna selaku ketua kelompok sekaligus pemateri kelima, di mana saya akan memaparkan materi tentang macam-macam mineral makro. Dan selanjutnya perkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Adinda Buton. Saya akan menjelaskan materi vitamin dan jenis vitamin. Wadik Kasmis akan menjelaskan macam-macam vitamin. Saya Ayu Astuti akan menjelaskan mengenai vitamin larut dalam lemak. Saya atas nama Novania Rizkina Putri Daud akan menjelaskan mengenai akibat kekurangan vitamin. Saya Selina Meanti akan menjelaskan tentang pengertian mineral dan macam-macam mineral. Saya Mirta Andani, saya akan memaparkan materi tentang macam-macam mineral mikro. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya akan menjelaskan tentang akibat kekurangan mineral. Ya, langsung saja ke pemateri pertama, Adinda Buton. Vitamin berasal dari bahasa Inggris dan memiliki dua kata, yaitu vital dan anim. Vital yang berarti hidup dan anim yang berarti senyawa yang mengandung gugus N. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang baik. Vitamin tidak dapat dihasilkan oleh tubuh kecuali vitamin K. Jika tubuh kekurangan vitamin, maka akan mengakibatkan penyakit anvitaminosis. Terdapat 13 jenis vitamin yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Vitamin tersebut adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Jenis vitamin dapat dibagi menjadi vitamin larut air. Vitamin larut air terdiri dari vitamin B1 yang sering disebut sebagai anti beri-beri pada keadaan normal. Setiap hari manusia membutuhkan 1-2 mg vitamin B1. Vitamin B1 memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, sebagai koenzim dari enzim yang diperlukan untuk metabolisme karbohidrat. Kedua, untuk membantu penyerapan air di dalam tubuh. Yang ketiga, untuk membantu penyerapan zat lemak oleh jonjon usus. Keempat, memelihara nafsu makan yang sehat dan pencernaan fungsinya. Bahan makanan yang mengandung vitamin B1 adalah hati, jantung, otak, usus, kulit gandum, dan kulit kacang polong. Selanjutnya, vitamin B2. Vitamin B2 memiliki fungsi yaitu untuk memindahkan rangsangan sinar ke saraf mata sebagai enzim dalam proses oksidasi di dalam sel. Yang ketiga, memelihara jaringan kulit di sekitar mulut. Keempat, memelihara nafsu makan dan fungsi saraf. Kelima, menghasilkan energi di dalam sel. Bahan makanan yang mengandung vitamin B1 adalah dapat ditemukan di dalam sayur-sayuran segar. Vitamin B3. Vitamin B3 niacin atau asam nikotina atau antipolegra. Fungsi asam nikotina adalah 1. Pertumbuhan dan perbanyak sel. 2. Perombakan karbohidrat, lemak, dan protein. 3. Mencegah penyakit pellagra. 4. Memelihara pencernaan. 5. Berperan penting sebagai koenzim yang diperlukan oleh semua proses hidup dalam sel. Vitamin B3. Vitamin B3 termasuk salah satu jenis vitamin yang banyak ditemukan pada makanan hewan seperti ragi, hati, ginjal, daging, unggas, dan ikan. Akan tetapi, terdapat beberapa sumber pangan lain yang juga mengandung vitamin ini dengan kadar yang tinggi, antara lain gandum dan kentang manis. Vitamin B6. Vitamin B6 atau adermin atau piridoksin. Vitamin ini banyak terdapat di hati, ikan, daging, dan sayuran.
Vitamin ini merupakan bagian dari gugusan protestik dan enzim dekarboksilase dan transminase tertentu. Fungsinya untuk 1. Pertumbuhan dan pekerjaan urus syaraf. 2. Pembentukan sel-sel darah merah dan sel-sel kulit. Vitamin B5. Vitamin B5 atau pantotenat. Vitamin ini berfungsi untuk 1. Sebagai bahan pelengkap koenzim A yang penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein. 2. Menjaga tingkat normal gula darah. Vitamin dapat ditemukan dapat berbagai jenis variasi makanan hewan, mulai dari daging, susu, ginjal, dan hati, hingga makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang hijau. Vitamin B11 atau asam folat. Vitamin B11 ini penting untuk membentuk sel darah merah. Antinemia persiosa, membentuk asam nukleat DNA atau RNA, serta metabolis kelompok metil. Vitamin ini banyak terdapat dalam hati, ginjal, sayuran, ragi, biji gandum, daging sapi, pisang, lemon, dan polongan. Vitamin B12 atau cyanocobalamin. Vitamin ini juga dikenal sebagai vitamin antinemia persiosa, banyak terdapat di hati, daging, unggas, ikan, telur, susu, keju, udang, dan kerang. Vitamin ini banyak disimpan di dalam hati. Fungsinya untuk metabolisme sel dalam pembentukan sel darah. Vitamin C atau asam askorbinat. Kebutuhan vitamin C dipengaruhi oleh keadaan kebutuhan dan umur seseorang. Bila konsumsi vitamin ini berlebihan, maka akan dilakukan dari tubuh melalui ginjal. Kebutuhan vitamin untuk bayi 30 mg, anak-anak 60 mg, dan orang dewasa 75 mg, ibu hamil 100 mg, ibu menyusui 150 mg tiap harinya. Fungsinya untuk 1. Mempengaruhi kerja kelenjar anak ginjal. 2. Mempengaruhi pembentukan trombosit. 3. Menjaga gigi melekat kuat pada gusi. 4. Berperan dalam proses pembentukan kolagen. Vitamin C banyak terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan ginjal. Vitamin larut dalam lemak. Vitamin A atau aserostol. Fungsi vitamin A di dalam tubuh yaitu 1. Untuk pertumbuhan sel-sel epitel. 2. Sebagai bahan yang diperlukan dalam proses penerimaan rangsangan cahaya oleh sel-sel bacillus pada retina waktu senja. Sumber vitamin A adalah minyak, ikan, hati, mentega, serta tumbuhan yang berwarna hijau dan kuning. Vitamin D. Fungsi vitamin D yaitu mengatur kadar zat kapur dan fosfor di dalam darah bersama kelenjar anak gondok atau paratormon. 2. Memperbesar penyerapan zat kapur dan fosfor dalam usus. 3. Mempengaruhi kerja kelenjar endokrin. 4. Mempengaruhi proses osifikasi. Vitamin D banyak terdapat pada minyak ikan, mentega, kuning telur, susu, dan ragi. Vitamin E atau tokoferol. Fungsi vitamin E yaitu membantu proses pembelahan sel dan mencegah pendarahan pada ibu yang sedang hamil. Vitamin ini banyak terdapat pada susu, lemak, daging, kecambah kacang hijau, hati, ginjal, dan kuning telur. Vitamin K. Vitamin K dapat dibentuk oleh tubuh sendiri dengan bantuan bakteri usus besar yaitu Escherichia coli. Fungsi vitamin K adalah membentuk
protombin di dalam hati. Zat ini penting dalam proses pembentukan darah. Akibat kekurangan vitamin. Akibat kekurangan vitamin A yaitu kulit pucat, keratomalacia, kering rajun senja, dan katarak. Akibat kekurangan vitamin B1 yaitu kulit kering dan daya tahan tubuh berkurang. Akibat kekurangan vitamin B2 yaitu mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Akibat kekurangan vitamin B3 yaitu gangguan sistem pencernaan, kejang, insomnia, badan lemas, mual muntah. Akibat kekurangan vitamin B5 yaitu kram, sulit tidur, kulit pecah-pecah, dan bersisik. Akibat kekurangan vitamin B6 yaitu kram otot dan insomnia. Akibat kekurangan vitamin B12 yaitu lemah letih dan lesu. Akibat kekurangan vitamin C yaitu sistem imun berkurang, sariawan, kurangnya daya pikir, mudah infeksi pada luka. Akibat kekurangan vitamin D yaitu kejang otot, pertumbuhan tulang tidak normal yang biasanya betis kaki dan membentuk huruf O atau X. Akibat kekurangan vitamin E yaitu mandul, baik pada pria maupun wanita, gangguan saraf dan otot. Akibat kekurangan vitamin K yaitu darah sulit membeku bila terluka pendarahan di dalam tubuh. Jadi, mineral itu merupakan senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral termasuk tidak hanya komposisi kimia, tetapi juga struktur mineral. Dalam konteks nutrisi, mineral itu merupakan unsur kimia yang dibutuhkan sebagai nutrisi esensial oleh mikroorganisme untuk melakukan fungsi yang diperlukan untuk hidup. Kemudian mineral terbagi atas dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro itu adalah mineral yang terdapat dalam tubuh lebih dari 0,01% berat badan dan dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari. Contohnya yaitu kalsium, kalium, natrium, fosfor, dan sulfur. Kemudian mineral mikro. Mineral mikro merupakan mineral yang terdapat dalam tubuh kurang dari 0,1% berat badan dan dibutuhkan dalam jumlah kurang dari 100 mg per hari. Contohnya besi, zinc, iodin, magnesium, mangan, dan boron. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro seperti kalsium merupakan salah satu mineral yang menjaga dan membentuk kesehatan tulang dan gigi, serta berperan penting dalam proses kontraksi dan relaksasi otot, pembekuan darah, dan sistem imunitas. Selain itu, kalsium juga berperan dalam pengaturan komunikasi kimiawi di otak. Untuk memenuhi kebutuhan kalsium di dalam tubuh, kita dapat mengkonsumsi beberapa makanan yang kaya akan kalsium, yakni susu, keju, buah ara, biji bunga matahari, ikan sarden, dan sayuran berdaun hijau seperti kangkung, bayam, ataupun brokoli. Mineral yang membentuk tulang dan gigi tidak hanya kalsium, tetapi ada juga fosfor yang menjadi pembentuk sebagian alat gerak tersebut. Fosfor juga mengatur keseimbangan pH darah dan menjadi bagian dari molekul energi yang digunakan dalam membran sel. Makanan yang menjadi sumber utama fosfor seperti ikan salmon, daging sapi, tiram, kuning telur, susu, dan juga gandum. Selanjutnya, mineral makronatrium yang sering digunakan sebagai penyedap rasa masakan dalam bentuk garam. Mineral ini juga terkandung dalam beberapa makanan laut seperti ikan, udang, dan juga kerang. Natrium memiliki fungsi utama untuk menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh, menjaga dan mengatur tekanan osmotik agar cairan di dalam tubuh tidak keluar dan masuk ke dalam sel. Selain itu, mineral ini juga menjaga fungsi saraf dan otak. Natrium bersama-sama dengan kalium atau potasium memegang peran dalam menjaga keseimbangan cairan, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, dan menjaga tekanan darah. Kalium juga berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot, serta sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologis.
terutama dalam metabolisme energi, sintesis glikogen, dan protein. Kalsium bisa didapatkan dalam beberapa buah-buahan seperti pisang, semangka, jeruk, wortel, kentang, alpukat, dan sayuran hijau seperti bayam dan brokoli. Selain kalsium, fosfor, natrium, kalium atau potasium yang merupakan mineral makro, ada juga sulfur. Mineral ini menjadi komponen asam aminosinteina dan metionina. Sulfur berfungsi menjaga keseimbangan oksigen untuk fungsi otak. Selain itu, sulfur bersama vitamin B kompleks memperlancar proses metabolisme di dalam tubuh dan membantu melawan infeksi bakteri di dalam tubuh. Makanan yang mengandung sulfur seperti kacang-kacangan, bawang merah, bawang putih, serta makanan laut. Macam-macam mineral mikro. 1. Zat besi. Zat besi berperan dalam pusat pengaturan hemoglobin sel-sel darah merah. Zat besi juga berperan dalam metabolisme energi, termasuk sintetis DNA oleh beberapa enzim, serta dalam sistem kekebalan tubuh. Iodin berperan dalam pertumbuhan normal, membakar kelebihan lemak dalam tubuh, serta menjaga kesehatan rambut, kuku, kulit, dan gigi. Zinc berperan dalam proses kekebalan tubuh, menghambat virus, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan organ vital laki-laki, dan mempercepat penyembuhan luka. Selenium bekerja sama dengan vitamin, berperan sebagai antioksidan dalam sistem enzim. Kromium dibutuhkan dalam metabolisme karbohidrat dan lemak. Magnesium berperan sebagai kofaktor berbagai enzim dalam tubuh. Sumber utama magnesium yaitu kacang-kacangan, sayuran hijau, dan biji-bijian. Molibdenum bekerja sebagai kofaktor enzim, mengkatalis reaksi redoks, penawar racun, dan mencegah anemia. Buah dan sayur yang mengandung molibdenum yaitu kembang kol, bayam, wortel, semangka, dan jagung. Mangan berperan sebagai kofaktor berbagai enzim yang membantu proses metabolisme. Sumber utama mangan yaitu kacang-kacangan, bit, dan gandum. Boron mempunyai efek positif terhadap pencegahan osteoporosis dan osteoartritis dengan cara meningkatkan penggunaan kalsium dan magnesium. Sumber utama boron yaitu jamur, kacang-kacangan, dan asparagus. Akibat kekurangan mineral ada berbagai macam, yaitu kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan pada tulang yang kurang kuat dan lambatnya pembekuan darah. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan kerusakan pada tulang dengan gejala rasa lelah dan kurangnya nafsu makan. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan gangguan absorpsi. Kekurangan natrium dapat menyebabkan kebingungan dan koma. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kerusakan perkembangan otak dan kematian ibu dan anak. Kekurangan fosfat dapat mengakibatkan kelainan darah, usus, dan ginjal. Kekurangan klorida dapat mengakibatkan keseimbangan asam dan basa, dan kekurangan selenium dapat mengakibatkan nyeri otot dan kelemahan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.